Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen Bu Tria Putri Noviasari. Kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan Human Resource and Job Design. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama adalah Abdul Malik Tambunan dengan NIM akhir 1067, kemudian ada Immanuel Dion dengan NIM akhir 1060, kemudian ada Bayu Adrian Wicaksono dengan NIM akhir 1217, kemudian ada Alvido Pramudita dengan NIM 1082, kemudian ada saya sendiri Muhammad Muhammad Alayubi dengan NIM 1032, kemudian ada Darnar Kurnia Ramadhanu dengan NIM 1213, dan yang terakhir ada Haren Abdul Jabbar dengan NIM 1137. Next. Adapun topik pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama adalah pengertian perencanaan SDM, kemudian yang kedua tujuan perencanaan SDM, yang ketiga metode perencanaan SDM, yang keempat proses perencanaan SDM, yang kelima pengertian job design, yang keenam tujuan job design, yang ketujuh metode job design, yang kedelapan manfaat job design, yang ke-9 faktor yang mempengaruhi job design, yang ke-10 elemen job design, yang ke-11 unsur job design, yang ke-12 pendekatan job design, yang terakhir yaitu ke-13 metode analisis dan studi kerja. Next. Untuk pengertian perencanaan SDM akan diterangkan oleh teman saya. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next slide. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan MSDM adalah proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset utama perusahaan. Sedangkan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Slide. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan materinya. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tujuan perencanaan SDM yang akan diterangkan oleh teman saya. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Oke, next slide. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda memiliki kompetensi bagus dan mumpuni dalam menghadapi perubahan krisis di dunia karir. Sehingga pada karirnya target akan tetap tercapai meskipun sempat mengalami fase naik turun saat beroperasi, serta memastikan setiap pegawai pun punya komitmen tingkat kinerja yang tinggi dalam membantu roda bisnis perusahaan. Next. Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu metode perencanaan SDM yang akan diterangkan oleh teman saya. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Next slide. Lalu ada metode perencanaan SDM. Dalam metode perencanaan SDM itu ada 2. Yang pertama adalah metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Lalu yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan atau forecasting dari perencananya. Rencana SDM semacam ini risikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Next. Lalu yang keempat ada proses perencanaan SDM. Next.
Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal untuk proses perencanaan SDM adalah menilai dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi, penilaian ini termasuk dari berbagai aspek SDM, seperti skill, kompetensi, kualifikasi, usia, jabatan, kinerja, pengalaman, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, SDM melakukan wawancara dengan para manajer tim agar bisa memahami mengenai tantangan dari sisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta proses kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan. Lalu yang kedua ada kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah kedua adalah proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Di dalam langkah ini ada banyak variabel human resource seperti pengurangan SDM, promosi jabatan, lowongan yang dibuka, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada memperkirakan permintaan SDM. Human Resource Development akan mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan tenaga kerja di masa mendatang dan membuat perkiraan permintaan atau demand forecast. Dalam langkah ini, penting agar bisa mengetahui strategi secara objektif bisnis dalam jangka panjang, agar perkiraan mengenai permintaan ini bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang terakhir, itu ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari adanya evaluasi supply dan demand sumber daya manusia, HRD akan bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang telah dibuat. Strategi ini dibuat harus bisa memberikan solusi untuk kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. HRD bisa melakukan rekrutmen, outsourcing, manajemen SDM, sehingga bisa melakukan perubahan dari kebijakan terkait SDM. Next. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi kelima mengenai pengertian job design yang akan diterangkan oleh teman saya. Bagi yang bertugas dipersilakan. Next. Pengertian job design. Job design atau rancangan pekerjaan ialah fungsi inti dari manajemen sumber daya manusia dan hal yang berkaitan dengan perincian akan pokok, metode, dan hubungan dari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi dan organisasi sebagaimana keperluan sosial dan perorangan dari pemilik pekerjaan atau karyawan. Prinsip ini diarahkan pada bagaimana sifat dari pekerjaan seseorang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka atas pekerjaan. Next. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari job design yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Adapun tujuan dari job design terbagi menjadi 5. Ini menurut Adapun tujuan job design dibagi menjadi 5, yaitu menurut Sunarto. Yang pertama yaitu efisien, operasional, produktivitas, dan pelayanan menjadi optimal. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas dan kemampuan dalam melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Kemudian yang ketiga yaitu minat, tantangan, dan presentasi menjadi optimal. Kemudian yang keempat, tanggung jawab ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas dalam tim. Kemudian yang keenam yaitu integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan dalam organisasi. Oke, next. Selanjutnya yaitu materi ke-7 mengenai metode job design yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bagi yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode job design. Next. Dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan karena desain pekerjaan dalam suatu perusahaan dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Menurut Sunarto, menyebutkan bahwa dalam desain pekerjaan terdapat 3 metode. Yang pertama adalah job rotation, atau bisa disebut juga dengan rotasi pekerjaan. Merupakan penggiliran karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Yang kedua adalah job
enlargement atau perluasan kerja, merupakan bentuk dari despesialisasi atau jumlah tugas yang dilaksanakan oleh karyawan. Yang ketiga, job enrichment atau memperkaya pekerjaan, merupakan suatu proses pengembangan karyawan sedemikian rupa sehingga mereka berpikir dan berperilaku seperti manajer. Next. Oke, Yang baik. 8, Boleh. Ya, silakan dilanjut. yang 8 adalah manfaat job design. Next. Manfaat desain pekerjaan adalah menghubungkan sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Berapa manfaat dari desain pekerjaan sendiri? Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi individu dan prestasi kerja. Yang kedua, fondasi untuk produktivitas perusahaan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga adalah mempengaruhi produktivitas dan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat, mengintegrasikan substansi pekerjaan atau job content, kualifikasi, dan imbalan untuk masing-masing pekerjaan sesuai kepentingan karyawan. Dan yang terakhir adalah menjadi kunci penting yang memastikan karyawan termotivasi atau sebaliknya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi ke-9 mengenai faktor yang mempengaruhi dari job design. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih. Next slide. Faktor yang mempengaruhi job design ada 5. Yang pertama, individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda. Untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan, sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Teknologi berdampak pada desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output merupakan kendala yang menghambat kelancaran pekerjaan. Yang ketiga adalah biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi. Manajemen harus berpihak dari sisi ekonomis organisasi. Sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan organisasi. Manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Yang keempat adalah struktur organisasi, dan yang kelima adalah variabel internal, meliputi manajemen, karyawan, stakeholder, dan serikat pekerja. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ini untuk selanjutnya yaitu materi ke-10 mengenai elemen dari job design. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen yang ada pada job design. Menurut Handoko pada tahun 1997, dalam bukunya Bramantio dan kawan-kawan menyebutkan bahwa ada tiga elemen dalam job design. Untuk yang pertama yaitu adalah elemen organisasional. Elemen organisasial ini lebih bersangkutan kepada efisiensi pekerjaan, yang mana pekerjaan ini dirancang lebih efisien dan lebih optimal, yang nantinya akan mengeluarkan output yang juga maksimal. Lalu elemen organisasional ini diuraikan menjadi 3, ada pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan juga praktek-praktek kerja. Lalu yang kedua ada elemen lingkungan. Elemen lingkungan ini berkaitan dengan eksternal, seperti pengharapan sosial. Nah, para perancang pekerjaan ini tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal ini. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perancangan pekerjaan-pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para karyawan personal, potensial, dan pengharapan sosial. Lalu yang ketiga ada elemen keperilakuan. Elemen keperilakuan ini ada 3, yaitu yang pertama ada otonomi, yang mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan, dan yang kedua ada variasi, kurangnya variasi pekerjaan juga dapat mendapatkan kebosanan, maka perlunya adanya inovasi-inovasi dari pimpinan. Lalu yang ketiga ada identitas tugas.
Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Next slide. Oke, yang selanjutnya yaitu materi ke-11 mengenai unsur dari job design. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Unsur job design menurut Handoko menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi tiga, yaitu sebagai berikut. Unsur organisasi, unsur lingkungan, dan unsur perilaku. Yang pertama adalah unsur organisasi. Unsur organisasi menurut Handoko tahun 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output yang lebih tinggi. Unsur organisasi terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pendekatan mekanik, berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumpulan identifikasi tugas akan meminimalkan spesialisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Yang kedua ada aliran kerja, dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu praktek-praktek kerja. Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan ini berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian atau kontrak serikat kerja karyawan. Kemudian ada unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Berikutnya yaitu ada unsur-unsur perilaku. Unsur-unsur perilaku menurut Sondang tahun 2003 perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari otonomi yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian variasi merupakan unsur-unsur perilaku tadi dibagi menjadi tiga, yaitu variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasi sehingga kontribusi terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Yang ketiga, umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi ke-12 mengenai pendekatan dari job design. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang pendekatan job design. Pendekatan job design ini ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik ini disebut juga sebagai pendekatan manajemen ilmiah. Dalam pendekatan mekanistik, para perancang kerja berusaha untuk merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan seefisien mungkin. Dengan inti pekerjaan melibatkan hampir seluruh kegiatan fisik, bukan kegiatan mental. Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan dari pendekatan ini yaitu ada dua. Yang pertama, menjamin prediktabilitas, dan yang kedua, menyediakan kejelasan. Dan tentunya ada kekurangan,
yaitu yang pertama adanya kejenuhan atau mungkin membosankan, dan yang kedua mengakibatkan karyawan membolos, sabotase, atau pengunduran diri. Lalu yang kedua ada pendekatan faktor manusia. Pendekatan faktor manusia ini sering disebut sebagai ergonomi. Pendekatan ini menekankan pada mendesain pekerjaan di sekitar orang atau karyawan dan tidak di sekitar proses organisasi. Dalam perencanaan kerja, pendekatan faktor manusia akan memperhitungkan dimensi basic dari tubuh manusia. Pendekatan ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama mengakomodasi kerja, yang kedua mengatasi hambatan fisik, dan yang ketiga membuat kerja lebih mudah diakses. Untuk kekurangannya yaitu mungkin untuk kerja tertentu terlalu mahal biayanya. Lalu yang kedua tidak praktis jika karakteristik struktural perusahaan tidak memungkinkan perubahan kerja. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi ini dirancang agar untuk menstimulus motivasi karyawan dan juga meningkatkan kepuasan kerja daripada karyawan tersebut. Pendekatan motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan motivasi yang individu. Pendekatan motivasi individu ini menghargai makna, menghargai tanggung jawab, dan menghargai mengetahui hasil yang akan memberikan hasil kerja dan hasil individu yang positif. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu memenuhi kebutuhan akan tanggung jawab, yang kedua menyediakan kesempatan pertumbuhan, dan yang ketiga mengurangi kejenuhan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja dan semangat tim. Untuk kekurangannya yaitu tidak bisa dilakukan terhadap mereka yang memilih rutinitas kerja, yang kedua memerlukan imbalan lebih tinggi, dan yang ketiga sulit diterapkan untuk kerja yang sulit diperkaya. Lalu untuk yang kedua adalah contemporary team. Seperti yang tadi ada individu dan juga tentunya ada yang kelompok atau tim. Pendekatan tim ini merancang kerja untuk kelompok-kelompok yang individu. Rancangan tim ini secara umum menunjukkan suatu perhatian terhadap kebutuhan sosial individu serta kendala-kendala yang ada di teknologi. Untuk kelebihannya yaitu adalah menyediakan interaksi sosial, lalu menyediakan variasi, yang ketiga meningkatkan pelayanan yang diberikan, dan yang keempat mengurangi masalah pembolosan karyawan, karena memang ini kan dilakukan secara tim mungkin akan lebih terasa kebersamaannya. Jadi mengurangi masalah pada pembolosan karyawan yang mungkin memulai kejenuhan pada pendekatan yang lebih individu. Lalu untuk kekurangannya tidak bisa dilakukan oleh karyawan yang memilih kerja sendiri, dan yang kedua memerlukan pelatihan keterampilan antar personal. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi terakhir, materi ke-13 mengenai metode analisis dan studi kerja yang akan saya jelaskan. Next. Oke, dalam menganalisis dan studi kerja terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu diagram alir atau flow diagram. Kemudian yang kedua yaitu prosedur kerja atau proses chart. Kemudian yang ketiga kartu aktivitas atau activity chart. Kemudian yang keempat kartu operasional atau operation chart. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu diagram alir atau flow diagram, yaitu merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menganalisis pergerakan, baik pergerakan manusia atau pergerakan bahan, sehingga dapat didesain alir kerja yang aman serta efisien. Kemudian yang kedua yaitu kartu prosedur kerja atau proses chart, yaitu di mana ini merupakan sebuah grafis yang digunakan untuk menguraikan serta mensinkronkan setiap langkah-langkah prosedur kerja sehingga dapat dihasilkan analisis apakah efisien dan menghasilkan kualitas kerja yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu kartu aktivitas atau activity chart, yaitu merupakan sebuah grafik yang berisi alur kegiatan serta peralatan yang digunakan. Selain itu
Dalam grafik ini terdapat juga kombinasi pemakaian mesin serta peralatan dari operator atau para karyawan. Kemudian yang terakhir ada kartu operasional, yaitu operation chart, yaitu merupakan sebuah grafik yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan dari setiap karyawan yang dilalinya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya beserta teman-teman dari kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.